Halo, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman, selamat berlibur, selamat hari Minggu. Untuk kali ini, biasa tentang traveling dan pariwisata, saya akan membagikan beberapa tips kalian. Bagaimana caranya sebelum kalian itu berangkat liburan ke luar negeri. Apa saja yang harus kalian bawa, apa yang tidak boleh dibawa, dan apa yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus membuat soft copy dokumen perjalanan Anda. Minimal kalian copy atau di foto, yaitu visa dan paspor kalian. Itu untuk membackup data kalian jika terjadi apa yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, jangan lupa juga teman-teman foto ATM dan buku tabungan kalian, atau tinggalkan di rumah. Karena apa? Jika terjadi apa-apa, kehilangan dan lain sebagainya, kalian bisa mengirimkan foto ATM tersebut dan minimal bisa untuk keluarga melapor ke bank dan diblokir, sehingga kalian aman, tidak kepikiran, dan bahagia saat liburan. Dan yang ketiga, jangan lupa tinggalkan dokumen-dokumen yang tidak penting. Contohnya seperti apa? Tentunya yang tidak penting saat kalian liburan di luar negeri ya. Jadi gini, saya itu pernah pengalaman, waktu itu ada di Osaka, di Jepang, bersama rombongan, dan ternyata teman saya ada yang ketelisut salah satu dompetnya. Begitu saya tanya, apakah dompetmu banyak dokumen dan banyak uangnya? Ternyata soal uang cash dia tidak permasalahkan karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Namun yang mereka bingungkan itu ternyata di dompet dia masih membawa SIM dan STNK dan beberapa ATM, kartu kredit, dan lain sebagainya. Tentunya yang perlu kita bawa saja seperti visa, paspor, ATM. Karena menggunakan sekarang semua bank bisa internasional, kita gunakan saja ATM kita. Jadi seperti STNK, SIM, sebaiknya tinggal di rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika itu hilang, teman-teman, ngurusnya sulit sekali dan tentunya mempengaruhi kebahagiaan saat kalian traveling. Pikirannya akhirnya tidak jadi pikiran traveling, pikiranmu udah mikirkan hal-hal yang hilang tadi. Sebaiknya jangan membawa dokumen yang tidak penting. Yang keempat, yaitu itinerary. Jangan lupa teman-teman, sebelum berangkat buatlah itinerary destinasi tujuan kalian. Mau kemana saja, mau ke Osaka ataupun ke Fuji Mountain dan lain sebagainya, itu kalian harus menyiapkan itinerary. Nanti hari keberapa kalian di Fuji Mountain, hari berapa kalian di Osaka, hari kapan kalian di Tokyo, nginap di mana, itu dan jadwalkan semuanya ya, supaya kalian bisa satu menghemat waktu, begitu sampai tujuan sudah ada, tidak lagi bingung dengan arah dan tujuan kalian. Yang kelima, yaitu lakukan riset terlebih dahulu, minimal kalian harus googling, karena cuaca di tiap negara itu berbeda. Kalau mungkin di Asia Tenggara saja seperti di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan lain sebagainya, itu iklimnya tropis, hanya 2 musim, panas dan musim hujan. Namun jika kalian pergi ke Jepang, ke Korea, atau ke Eropa, Amerika, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu. Untuk apa? Supaya kalian tidak salah menggunakan kostum. Supaya kalian tidak kaget saat sampai di negara tujuan. Contohnya, seperti di Korea aja. Kalau musim dingin, itu suhu minus 0 derajat sampai dengan minus 20 derajat. Sangat ekstrim teman-teman. Kalau kalian tiba-tiba datang dari Indonesia menggunakan pakaian yang biasa, tipis, tidak menggunakan jaket tebal, sarung tangan, dan lain sebagainya, sampai Korea kalian dijamin tidak bisa liburan karena salah kostum. Dan harus membeli jaket-jaket yang tebal lagi, otomatis kan itu keluar lagi biaya yang tidak terduga. Kalau di sini musim panas, tiba-tiba kalian membawa jaket tebal-tebal, bawa sweater, dan lain sebagainya, tidak akan kepake karena musim panas di Korea juga itu beda dengan di Indonesia. Bisa sampai 35 derajat, 40 derajat. Namun rasanya seperti sauna, teman-teman. Di Korea panasnya itu lembab, tidak ada angin, tapi panas. Jadi seperti sauna, sangat panas sekali. Jadi tidak tepat jika kalian membawa pakaian-pakaian yang tebal. Jadi riset terlebih dahulu. Kalian harus pilih, kalian mau datang di musim gugur kan. Kalau musim gugur itu suhunya kurang lebih 7-15 derajat, sama dengan musim semi, atau musim panas, atau musim dingin. Jadi kalian harus perhitungkan dan riset terlebih dahulu supaya tidak membingungkan saat kalian berada di negara tersebut. Yang ketujuh,
Ini termasuk sepele teman-teman, tapi banyak kejadian dan saya banyak menemui teman-teman yang seperti itu. Gunakan sepatu yang nyaman. Sepatu nyaman tidak harus baru teman-teman. Tidak harus kalian nanti berangkat sebelum ini persiapan beli sepatu baru. Ternyata tidak dipakai terlebih dahulu dan tidak nyaman saat digunakan. Bahkan kakimu lecet, jalan jadi nggak nyaman. Itu sepele tapi sangat berpengaruh. Gunakan sepatu yang nyaman. Yang kedelapan teman-teman, jangan lupa membawa obat-obatan yang bebas, obat-obat pribadi kalian yang biasa kalian konsumsi, kemudian kalau sakit kepala, demam, supaya kalian tidak repot ketika merasa nggak enak badan di negara tersebut. Kalau teman-teman ini perlu dicatat, kalau obatnya itu perlu resep dokter, dibawa aja resepnya, kopinya atau apa, dibawa nanti ketika pemeriksaan di custom, kalian tunjukkan saja obat ini resepnya ini, mereka sudah tahu kodenya. Daripada mereka googling dulu, kamu tidak bawa resepnya, menunggu waktu yang sangat lama. Jadi itu untuk mempersingkat waktu, bawa saja resep dokternya. Dan teman-teman, kenapa saya mensarankan untuk membawa obat-obat dari Indonesia saja? Karena biasanya di negara maju itu sangat sulit untuk memperoleh obat, tidak semudah yang kita dapatkan di Indonesia. Kalian harus pakai resep dokter lah, checking dulu ke rumah sakit lah. Kan satu, membuang biaya banyak, kedua juga ribet, harus ke rumah sakit dulu baru pergi ke apotek beli obat. Jadi saya sarankan bawa obat pribadi dari Indonesia. Yang kesembilan, ini opsional teman-teman. Jika perlu bawa satu koper tapi yang besar, jangan diisi penuh saat berangkat. Untuk apa? Karena kalian di saat di luar negeri itu pasti rata-rata kalian membeli barang yang tidak kalian planning dan hal tak terduga. Kalau kalian tidak membawa koper yang besar, nanti beli koper lagi mengeluarkan biaya sudah beli yang tak terduga, beli koper lagi yang tak terduga juga. Otomatis cost-nya double, 2 kali lipat. Kalau dibungkus dalam box, kalian ribet juga, terlalu banyak barang bawaan, iya kan? Sebaiknya bawa koper yang cukup, yang besar, tapi persiapan untuk pembelian barang, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini juga sebenarnya sepele tapi banyak orang lupa. Matikan data roaming kalian terlebih dahulu ketika berangkat ke luar negeri. Karena banyak kejadian teman-teman ketika kalian pergi ke luar negeri, datanya masih hidup, pulsa berapapun pulsamu akan habis begitu saja. Jadi teman-teman sebaiknya begitu sampai di bandara, kalian bisa beli, banyak kok sekarang disediakan, yaitu kartu-kartu turis. Nah, ini SIM card untuk turis yang berlaku 7 hari, ada yang 10 hari, ataupun kalian bisa sewa portable wifi. Ini catatan teman-teman buat kalian. Lakukan riset juga terlebih dahulu sebelum kalian pergi ke negara tujuan. Cek ke pabean, bea cukai, dan keimigrasian di negara tersebut. Contohnya, yang terdekat ke negara tetangga kita. Kalau ke Singapura, kalian tidak boleh membawa rokok yang berlebihan. Nah, kalau kalian membawa rokok yang berlebihan, nanti bisa kena denda, ataupun bahkan sulitnya jika kalian dideportasi. Tidak jadi liburan. Contoh lagi, kalau kalian ke Korea, tidak boleh membawa makanan daging, misalkan. Daging dilarang masuk ke bandara di Korea. Jangan bawa dari rumah. Jadi teman-teman sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu. Jangan sampai di bandara di negara tujuan kalian dipulangkan hanya karena membawa makanan yang dilarang oleh mereka ketika memasuki negaranya. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika bermanfaat, don't forget like and comment and subscribe serta share kepada teman-teman yang membutuhkan. Yuk kita jadikan ruang komentar kita menjadi ruang diskusi, saling menambah ilmu dan saling berbagi informasi. Cukup sekian. Saya akhiri jelajah dunia bersama Arka Duta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.